warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kota Biru Podcast di sini. Berapa banyak telinga yang mendengar di sana? Oke, hai. Ketemu lagi sama aku, salah satu host di podcast Kota Biru ini. Aku Nabila Febriani dan hari ini aku nggak sendirian. Aku bareng bintang tamu yang spesial banget hari ini. Siapa lagi kalau bukan kakak alumni dari SMK Negeri 1 Gedunguni. Yang mana kameranya nih? Oke. Hai. Boleh kenalan dikit dong kak? Oke. Santai aja ya. Iya. Lu gue nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa banget. Lu gue N. Aku Jeswanto, alumni 99, bukan 2019 ya. 1999. Ya. Jadi mungkin waktu itu kalian mungkin masih unyu-unyu, masih kecil-kecil. Belum. Ya, atau mungkin belum lahir gitu ya. Nah, waktu itu dengan sekarang itu gurunya itu sudah jauh beda ya. Dulu ada Bu Retno yang sudah, Pak Gunadi kemarin ketemu wali kelasku yang terakhir waktu kelas 3. Masih ngajar di sini. Sudah pensiun di 2016 dan sudah tidak, rupanya sudah menikmati masa pensiun, benar-benar jalan-jalan aja. Ya berkaryanya di tempat lain ya, jadi enggak di dunia pendidikan. Kalau asli, aku tuh dulu lahir di sebuah kampung di tengah sawah di Pemalang, Kecamatan Abad Gading. Mungkin ada yang dari Abad Gading ya? Tidak, Pemalang lah paling enggak ya. Pemalang. Oke. Nah, lahir tahun berapa ya? Lupa. Kalau kata bapakku tuh tahun 81. 81 ya. Berarti sekarang usia. Ya, nggak usah dijawab. Udah orang tua udah. Jadi aku panggilnya apa nih kak? Hah? Ya biar lebih mudah lah, Kak aja. Oke, Kak Is ya, aku panggil Kak Is. Ya. Boleh. Kalau Kak, ini boleh Kak kenal? sebelahnya lagi. Ini namanya Miftah. Umurnya nggak tahu lah ya. Jangan sebut umur lah. Jangan sebut, yang jelas lebih muda dong. Iya. Berarti tidak satu angkatan. Tidak satu angkatan. Jadi waktu itu pertama kali ketemu justru ya di depan itu di parkir guru ya waktu itu ya. Sekarang mungkin masih jadi tempat parkir guru, parkir motor. Jadi kita sempat bahas-bahas mengenai gimana nih nasib kita alumni, masa iya nggak ada acara apa-apa atau gimana gitu, nggak ada perkumpulannya. Tapi tidak serta-merta pada saat itu terus langsung terbentuk fosil ini, tidak. Jadi ketemunya pas Miftah waktu itu baru lulus setahun atau 2 tahun gitu ya. Pokoknya Lupa ya? Lupa. Gitu. Nah mungkin nanti diceritakan di sesi khusus ya mengenai ini sejarahnya fosil. Oke. Berarti kak ini lulusan tahun berapa? Aku 99. Kalau Ya. kak 2005. dari Jadi dulu. sebenarnya kami nggak pernah ketemu di sekolah. Aku lulus, kemudian setahun berikutnya Miftah masuk daftar di sini, terus sampai lulus kan baru ketemu justru setelah jadi alumni, sama-sama alumni. Jadi itu asal usul memperkasai fosil ini sendiri. Embryonya dari situ. Berarti kakak ini kan alumni SMK ya. Dulunya sewaktu masih sekolah di sini itu jurusan apa? Aku listrik instalasi. Aku dulu namanya teknik mekanik otomotif. Kalau Kalau sekarang TKR ya. Nah, Kalau dulu waktu zamannya Kak Is udah ada jurusan TKR. Waktu itu jurusannya ada apa? jadi hanya ada listrik instalasi, bangunan gedung, dan mekanik umum. Mekanik umum itu berarti ada otomotifnya, ada pengelasannya itu jadi satu. Kalau sekarang kan dipecah ya. Iya, sorry. TKR sama teknik pengelasan ya. Kalau sekarang Teknik. gitu ya. Kalau dulu itu jadi satu. Jadi mungkin angkatan siapa ya? Terakhir tuh sudah pengelasan ya? Sudah ada. Sudah, berarti sudah Ini dipecah. 2004 tuh. Kira-kira. Terus waktu selama di SMK itu ada nggak sih pengalaman yang berkesan selama di SMK? Kalau pengalaman ya Pasti rasanya banyak. tuh sampai saat ini aku masuk ke sekolah lagi tuh rasanya tuh aku tuh lihat diriku tuh jalan-jalan di setiap sudut sekolah. Boleh lah dibilang begitu ya. Aku melihat mereka, melihat diriku sendiri gitu ya dengan teman-teman gitu. Wah, dulu pramuka di sini begini, dulu masih enggak begini. Belum ada ya, ini ya, baru ada pramosis sama operasi sekolah. Terus kantinnya tuh enggak sejajar seperti itu. Sekarang lihat tuh surprise juga gitu. Wah, kantin udah sebanyak ini. Wah, kayak di PT aja nih gitu. Udah boleh berkembang Ya. sekarang.
jauh, sangat jauh. Sangat jauh. Kak Mif, apa nih yang berkesan di SMK? Kalau diceritain mungkin nggak kelar sehari. Apa sih namanya ya? Kesan banyak banget. Jadi dari pertama masuk sampai lulus kayaknya saking banyaknya susah ditanya yang mana. Pokoknya satu yang berkesan, satu berkesan mas. Jadi pertama kali ketemu sama mas. Mantan. Ya. Mantan. Ceritain dong kan? Gak usah ya? Gak apa-apa Enggak, ceritain. mantan sekarang jadi istri. Oh. Mantan sekarang jadi istri. Itu kalau kenangannya dulu, aku tahu ceritanya ya, walaupun nggak pernah ketemu di sekolah, atau tahu ceritanya. Yang merhatiin mungkin Bu Ii ya. Oh, Bu Ii, jadi udah ngajar. Nah, jadi waktu aku masuk itu Bu Ii itu kira-kira sudah 3 atau 4 tahun di sini, baru ya. Terus ngajar, ya sampai sekarang masih ngajar kalian juga kan? Iya, masih ngajar. Nah, itu merhatikan kita yang di sini bakal jadi nih, jadi mantan ini berdua nih. Wes, Ternyata betul. Dan akhirnya menikah. Akhirnya ya keluar tiga. Nggak jadi sinetron ini. Dari jendela SMK berarti. Ya, boleh lah. Terus setelah lulus itu kesibukan kakak setelah baru lulus ini, kesibukannya apa waktu setelah lulus? Aku langsung dibuang. Dibuang kemana? Serius, karena waktu itu krisis moneter tahun 98 itu masih mengefek sampai kira-kira di 2000-an ya. 2001 itu masih ada efeknya dari krisis itu. Kondisi ekonomi masih belum stabil. Jakarta itu posisinya masih sangat sedikit project, lapangan kerja itu sedikit. Jadi memang pada waktu kami lulus waktu itu ya banyak yang nganggur, yang tidak kerja, terus yang terpaksa harus keluar daerah, keluar negeri, bahkan ada yang ke Korea atau Jepang gitu, memang yang masih mungkin untuk ke sana gitu ya. Nah, aku termasuk yang terbuang keluar pulau ke Kalimantan. Kalimantan. Ya, Kalimantan itu waktu itu hanya 6 bulan sih memang. Ya, kalau apa yang didapat di sana ya banyak. Jadi selama 6 bulan itu, terutama pasti aplikasi keilmuan setelah dari sini ya. Jadi skill itu terpakai di dunia industri. Waktu itu proyeknya pembangunan pabrik pengolahan karet. Terus kalau mau diceritain semua itu nggak selesai ya. Berarti Sehari. setelah lulus itu ke Kalimantan dan Ya. kerja. Kalimantan 6 bulan, terus awal tahun 2000 itu balik ke Jakarta, mulai berkarir di Jakarta, sudah ada mulai kerjaan proyek. Nah, ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri 2 kali dan gagal. Ya karena materinya yang diujikan kan banyak kan dari SMA ya. SMA, ya. SMA. Kita ngomong bahasa Inggris saja kita beda, kita ngomong paku ya, ngomong nel itu kan kita paku ya. Iya. Kalau di sana kan pakai buku ya, kalau nggak salah. Betul. Iya benar. Nah, terus kalau nut, NUT, kalau kita kan ngomong kan bau, mur. Kalau di SMA kacang bisa dimakan. Iya, nutnya mereka tuh bisa dimakan, kalau kita enggak, rontok di gigi kita ya. Terus akhirnya keterima di universitas. Alhamdulillah, karena kalau di Jakarta kan banyak kampus ya. Gimana caranya biar aku tuh tetap bisa berprofesi di dunia kerja dan bisa belajar lagi di kampus. Akhirnya ya sudah, ambillah kuliah di Jakarta. Boleh nyebut ini ya, kampus ya, di Universitas Mercu Buana. Masuk di 2001 karena 2 tahun itu kan sadar diri ya. Kalau mau kuliah itu harus biaya sendiri. Akhirnya ya sudah, kita 2 tahun itu kolek tabungan. 2001 akhirnya bisa masuk juga di kampus. Selesai di 2006. Karena masuk di program studi arsitektur ya lumayan berat juga itu ya. Jadi masuk jurusan arsitektur. Arsitektur. Dari listrik instalasi masuk sarjana, program sarjana itu arsitektur. Jadi Lumayan berat juga. Gimana? injur nggak sih?
Jadi kalau disiplin ilmunya tentu kita belajarnya dua hal yang berbeda, tapi ternyata ini kan sinkron, saling melengkapi. Kalau kita ngomong arsitek itu kan merancang sebuah gedung. Kalau instalasi listrik berarti kan mengisi. Bayangin aja kalau kita ini nggak ada lampu, yang pasang teknisi listrik, yang bangun kira-kira begitu. Jadi sinkron, nggak bertentangan ya, tidak dua disiplin ilmu yang berbeda. Nah setelah lulus 2006, 2009 itu dipanggil lagi sama kampus. Kali ini bukan ya disuruh bertanggung jawab karena kamu sudah belajar di sini, sudah dinyatakan lulus, ayo sekarang bantuin ngajar adik-adikmu. Gitu. Jadi di kampus itu jadi asisten dosen. Ya, tidak pegang kelas sendiri karena kebijakannya kan kalau ambil kelas sendiri itu harus magister, harus S2. Jadi ya hanya asisten saja. Itu. Nah, sampai kalau ngajar di kampus itu sebenarnya masih sering dipanggil juga sebagai tamu dari sisi profesi. Gitu. Kalau karir ya setelah lulus dari arsitektur dari Mojokerto itu ya nomaden ya, di mana yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya di situ berkarya gitu aja. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang masih apa berarti kesibukannya? Kalau kesibukan sekarang ini kebetulan lagi libur lebaran ya di sini, terus diundang sama teman-teman di sini ya, kata kalau sehari-hari ya di Tangerang. Di Tangerang apa ya? Di Tangerang. Sekarang di perusahaan kontraktor interior ya, jadi tim ahli lah kalau di sana itu. Hebat berarti ya lulusan SMK. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau profesi sekarang itu kan di kontraktor interior. Nah, aku sebagai salah satu tim ahli di sana. Jadi kalau dikatakan alumni kita hebat ya harus hebat ya. Iya, hebat banget Pak. Secara individu pasti kita akan menunjukkan bukan kehebatan, artinya prestasi kita masing-masing ya di dunia kerja, pasti begitu. Ada mungkin yang teman-teman yang secara profesi tidak linear dengan pendidikan, dengan keahlian yang didapat di sini, itu pasti. Jadi termasuk kayak di kelasku itu ada 32 alumni yang berprofesi tetap di bidang ini ya tidak lebih dari 32. Mungkin ya 32 satu kelas. Waktu itu ya. 32. Dan satu pindah sekolah ke sekolah kesehatan SPK. Oh iya. Ya. Jadi tinggal 31 dan lulus. Tidak semuanya berprofesi di bidang ini. Ada yang di Dishub, kemarin ada teman alumni juga yang sempat ketemu di Dishub Pekalongan sini ada satu. Yeah. Kemudian ada satu lagi yang di kementeriannya, di Kementerian Perhubungan. Masih satu kelas tadinya? Satu kelas. Jadi kalau kita bilang alumni kita hebat-hebat, pasti. Setiap angkatan pasti akan melahirkan person-person yang hebat, pasti. Itu. Bangga jadi. Harus bangga. Kita harus bangga dan menunjukkan kebanggaan kita dan menjaga itu. Iya. Gitu ya. Nah, itu jadi nasihat juga buat adik-adik sekalian gitu. Kalau Kak Mif itu gimana? Setelah lulus dari SMK, apalagi dari jurusan TKR ya sekarang. Kesibukannya apa? Setelah lulus dulu deh. Setelah lulus sebenarnya sih nggak jauh sibuk dari Masis tentu lebih perjalanannya lebih matang nih kayaknya dari cerita. Jadi saya habis lulus masuk ke perusahaan Jepang. Oh, Jepang. PT Toyota. Kalau itu dari BKK SMK ada penyaluran waktu itu. Saya termasuk salah satu yang lulus tes dan bekerja di sana. Jadi teman-teman banyak juga waktu itu kok. Terus habis dari Toyota saya pindah ke Yamaha. Oh, iya. Sama-sama Masih pabrik di Jepang otomotif. itu? Ya masih. Tepatnya masih di Kerawang. Jadi habis dari Yamaha saya keluar habis kontrak waktu itu karena Yamahanya masih kontrak, saya keluar habis kontrak terus pindah ke mana ya? Lalen ya, Wi. Kok itu pabrik pelek
PT Pako Aquina. Oh. Habis dari Pako Aquina lanjut sampai sekarang ada di pabrik kawat, produksi kawat baja buat ban Sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti setelah lulus dari SMK itu langsung kerja. Langsung kerja. Di Jepang itu berarti totalnya berapa tahun, Kak? Bukan di Jepang, Perusahaan Jepang tapi Oh, di berarti kedudukannya dari Jepang. di Kerawang, kedudukannya di Kerawang. Iya. Itu berapa tahun? Toyota 1 tahun, Yamaha 2 tahun, Pako Aquina 6 bulan. Setelah itu udah sampai sekarang ada di pabrik kawat namanya PT Berkat Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah udah di situ saja. Ada niatan lanjut studi nggak, Kak? Studi mungkin untuk saat ini lebih tepatnya untuk menstudikan anak dulu. Double keluarga. Udah Sekarang anaknya keluarga. berapa? Alhamdulillah baru 3. Alhamdulillah. Dan- Tanya istrinya berapa? Istrinya masih satu tuh. Masih 1. Mau nambah mungkin? Jangan, ada di luar. Didengerin. Nggak kedengar sampai luar kok. Gitu. Ya, cukup 1. Oke, kalau Kak Cis keluarganya gimana? Sekarang tinggal di kampung kecilku yang tempat kelahiranku, Pemalang. di Pemalang. Nah, alhamdulillah ya sekarang sudah ada rumah di apa namanya? Ya di Pemalang itu ya, ada rumah, mereka nempatin itu. Aku ya namanya perantauan gitu ya, karena berkarya di Tangerang ya bolak-balik. Jadi kalau pas ada eventnya harus pulang ya pulang gitu. Jadi tetap periodiknya itu mungkin paling cepat di 2 minggu atau sebulan pasti pulang. Berarti tiap minggunya. Berarti tiap bulan itu pulang berapa kali? Ya bisa 1 bisa 2 kali. Udah punya anak istri? Anakku 2, Ah, istriku 1. masih satu. Ya, masih 1. Oke, alasan kita manggil kakak ini kan karena kita itu tertarik ya dengan pertama kita tertarik sama fosilnya, terus kita kulik orang-orangnya dan ketemu kakak-kakak ini. Bisa diceritain dikit nggak, Kak? Tadi kan udah diceritain sedikit ya fosil itu. Kak Cis sama Kak Mif ketemu, terus akhirnya ngobrol, terus habis ngobrol itu akhirnya tercetus ide buat bikin fosil, buat Iya. bentuk fosil gitu. Jadi itu embrio, artinya gitu masih belum formalnya kita bertemu, merasa kita sebagai satu keluarga alumni. Kemudian selang mungkin 1 atau 2 tahun setelah itu, komunikasi waktu itu kan masih sangat terbatas ya, belum ada Iya toh. Facebook. Itu sebelum ada Facebook apa tuh ya? Sudah ya. Enggak, sebelum Facebook. Zaman itu lupa aku. Produknya kalau nggak salah punyanya Google juga. Tapi itulah ya, itu media sosial pada waktu itu. Namanya tuh apa ya, lupa tuh. Nah, terus Facebook, aku coba cari di Facebook, coba bikin grup alumni SMK Negeri 1. Ternyata ada beberapa Yang gabung. ada beberapa grup Oh iya. gitu. Terus rupanya aku tuh yang aku bikin, yang adminku itu ternyata paling rame, paling banyak Paling ramai. ya. Lah itu satu-satu adminnya tak hubungin yang grup-grup yang lain itu, Iya. Mas, Mbak, ini begini, ternyata kok grupku yang paling rame, gimana kalau kita gabung dari satu grup aja. Nah, masuk satu. Itu kebanyakan yang alumni di atasku, jadi yang Di atasnya, Kak 98, 97, 95 ada. ada. Memang tidak banyak ya, nggak lebih dari 20, tapi kita intens waktu itu. Nah, aku termasuk tuh yang paling muda. Nah, Paling muda. ya, di grup itu aku yang paling muda. Tahun berapa itu? Waktu itu 2009. Oh, 2009. Ya, 2009. Nah, terus nggak lama terus aku ketemu Yulis, berarti ya ketemu Miftah juga. Cuman waktu itu ya masih ini, waktu itu masih komunikasinya sama Yulis, terus ada beberapa yang lain tuh yang teman seangkatannya mereka ya. Ada namanya Saiwanto, ada beberapa lah. Tiko gitu ya. Nah, itu terus mengadakan pertemuan
beberapa kali pertemuan Iya, sebelum rilis nama fosil ini. Di Pekalongan ya? Tidak, Di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Masih bisa ketemu. Iya. Ternyata banyak Jakarta. lulusannya di sana. Banyak ya, kalau kita ngomong banyak, yang paling banyak itu di Kerawang, Bekasi. Di sana paling banyak karena kan serapan Industri. alumni itu banyak kan di industri Iya. ya, di PT ya, kalau lazim itu teman-teman nyebut di PT, yaitu akhirnya Kerawang, Bekasi. Terus karena aku di Jakarta itu tidak banyak teman yang di Jakarta, akhirnya ya sudah, akulah ke ke Kerawang lah gitu, ke Bekasi gitu. Nanti kita meet point-nya di mana gitu ya, paling di situ. Pertama kali kumpul itu berapa orang yang datang? Sebenarnya kalau yang bisa berkumpul betul itu nggak banyak. Beberapa kali pertemuan termasuk di Monas, di Cipulir, di Kampung Main, ada lagi di Taman Mini. Itu nggak lebih dari 20 orang, nggak pernah lebih. Nggak pernah. Tapi di grup itu rame. Rame terus. Ya, jadi saling interaksinya tuh banyak kan di grup, karena memang pada waktu meet up ya pasti ada 1-2 halangan lah ya yang menghalangi teman-teman, tapi tidak mengurangi rasa sama-sama kangen lah dengan sekolah tercinta terutama ya. Itu terus 2016 teman-teman di Kerawang ya mohon izin ke semua anggota termasuk yang senior-senior, kita mau bikin nama. Kalau dinamakan fosil gimana, filosofinya apa, begini. Siapa itu yang mencetuskan kata fosil? Ya, Miftah, Samsul Yulis dan Hadi. teman-teman. Samsul ya. Samsul Hadi. ya namanya. Ngeceplos, bukan ngeceplos sih. Ujuk-ujuk metu loh. Fosil. Ya. Siapa itu? Namanya Mas Samsul Hadi. Samsul Hadi itu seangkatan ya? Mesin ya, seangkatan. Seangkatan Miftah. 2005. Terus filosofi fosil itu apa sih? Kenapa fosil namanya? Ya. Sebenarnya itu kan akronim ya. Forum Silaturahmi Alumni SMK Negeri 1 Kediri. Jadi sama kayak waktu itu di kampusku ada media, kita bergerak media. Kalau sekarang medianya banyak online, waktu itu aku masih cetak ya. Itu namanya gradasi gitu, gerakan media arsitektur. Seperti itu jadi unit kegiatan mahasiswa. Kalau sekarang ini ya di fosil kita sebagai keluarga besar alumni, itu aja. Jadi kalau filosofinya ya dari itu aja, akronim aja. Berarti fosil itu terbuka untuk umum bagi yang sudah lulus. Tentu saja, seperti adik-adik ini kan yang masih sekarang ada yang kelas berapa? 11, 12 gitu ya. Makanya kita tuh membuka rekrutmen terhadap teman-teman terutama yang aktif itu kayak kemarin kita sudah masukin yang alumni 2022, namanya siapa ya, lupa juga. Itu yang paling muda. Yang paling muda 2022. 2022. Yang baru lulus kemarin itu kan kita rekrut ketua OSIS-nya dan pradana-pradani. Tahun Itu kemarin ada di berarti Kak Samsul. sebentar. Ada. Oke, berarti yang terbaru itu yang baru masuk lulusan tahun 2022 Ya, kemarin. 2022 kemarin ada ketua OSIS-nya ya, Samsul Ma'arif ya. Kak Samsul. Nah, itu sudah masuk ke anggota. Harapannya sih ya karena yang bersangkutan itu aktivis, pasti kan banyak teman-temannya juga yang aktif juga. Iya. Nah, itu harapan kami ya biar bisa ngajak teman-temannya juga gitu ke yang lain. Tapi mungkin sekarang masih agak vakum ya karena Masih masa-masa yang sibuk baru lulus. kira-kira begitu. Jadi ya sudahlah, nanti kita ada next event apa yang kita bisa acak-acak lagi gitu. Berarti fosil itu didirikan tahun berapa itu? 2016 di Kerawang. 2016 Ya, 2016 di Kerawang itu pada 9 Oktober. 9 Oktober Ya, 2016. waktu itu ada restu disaksikan dengan Pak Kepala Sekolah aktif waktu itu, Pak Ruskamto. Ya, mungkin kenal ya, masih enggak ya? Enggak, ngalamin. Oh, berarti enggak ngalamin ya. Enggak, Oke. sekarang. Nah, ya itu waktu itu Pak Ruskamto yang ngasih Kebetulan pas beliau tuh lagi ada Kunjungan ya? kunjungan ke perusahaan. perusahaan. Jadi sama Pak Ruskamto, sama Mbak Uci, sama
guru PKK siapa ya? Pak Zamroni kok, Pak Zam Samsami. Belum ya? belum Pak Samsami ya sebelumnya. Di waktu itu Kapseknya langsung datang. Kopseknya Ya, karena pas waktu ada kunjungan, jadi kita kesempatan sebenarnya aku waktu itu nggak hadir. Ya berhalangan. Sebenarnya ya dihubungi juga, Mas ini ada Pak Kepala Sekolah hadir di Kerawang, bisa ikut hadir nggak gitu untuk semi legal waktu itu karena belum ada surat resmi dari sekolah. Iya. Kalau sekarang kita sudah punya legalitasnya, direstui dari sekolah, walaupun jadi pertama kali terbentuk itu secara lisan sudah diberikan restu. Nah kalau sekarang ini alhamdulillah di bertepatan masa jabatanku sebagai ketua netes lah itu telur itu kan. Jadi sekalian legalitas sama kita diberikan tempat sekretariat di sini sebenarnya bergabung dengan ruang kerja di BKK. Oh gabung, berarti kakak Ya. ini kan ketua fosil ya? Kira-kira masa jabatannya itu berapa itu kak? Per 3 tahun. Oh per 3 tahun. Per 3 tahun. Ini berarti Ketua pertama dulu Samsul. pertama Samsul. Ketua pertama Samsul. Kemudian dilanjutkan Mas Paidi ya. Mas Paidi. Mas Paidi terus aku sekarang itu ini. alumni di atasnya kak Cis. Enggak. Samsul itu seangkatan sama aku, Miftah. 2005. Jadi dia itu pencetus yang tadi diceritain itu yang ngeceplosan sama Fusil ya udah sekalian diangkat kamu jadi ketua. Ada diklatnya nggak sih kayak gitu tuh? Kalau diklat enggak, tapi kan kita itu kegiatannya sebenarnya kan lebih banyak ke sosial ya. Jadi targetnya kan kalau teman-teman nih baru lulus terus aku mau lari kemana nih? Ke Jakarta. Di sana ada Mas Wanto sebagai ketua Korlap ya di area Jakarta itu nanti komunikasinya bisa ke beliau itu. Terus yang di Kerawang itu ada siapa namanya Mas Waryadi ya itu alumni 2006 gitu. Terus kalau yang di Pekalongan di sini ya, ada Mas Hartanto itu alumni mesin tahun 2003. Jadi memang kan kita tidak boleh dominasi, bukan dominasi, artinya di monopoli oleh satu angkatan saja kan. Iya. Kita harus lintas angkatan karena ya sudah pokoknya alumni ya berarti sudah masuk ke keanggotaan secara otomatis walaupun mungkin kurang aktif, tapi kan ternyata banyak juga yang seperti kemarin tidak pernah nongol tahu-tahu merasa rindu gitu terus. Ya berhubungan dengan kalau di grup WhatsApp alumni yang general itu kan anggotanya kan banyak dan itu mereka ternyata itu walaupun tidak aktif di organisasinya. bukan aktif komen, kadang nggak aktif komen tapi ternyata mengikuti kan. Iya. Oh berarti nanti aku ada acara aku mau komunikasi dengan siapa gitu ada. Jadi kan anggota-anggota fosil itu kan bisa dibilang banyak yang sukses, sudah sukses itu bisa jadi orang dalam berarti kak? Artinya orang dalam Koneksi. Kalau misal mau masuk PT atau gimana gitu? sebenarnya gini, kalau kita tetap objektif ya ketika dites ya harus lulus tapi bahwa ada akses khusus betul Betul. ya akses khusus ya tapi kan tetap diuji kompetensinya. Kalau teman-teman alumni ini terus waktu itu pernah ada 2 orang yang datang ke rumah. Aku ya itu aku share lowongan. Ada lowongan ini di kantorku tempatku kerja. Boleh 1-2 orang. Nah datang ke rumah. Tapi kan tetap diuji mereka ini. Berarti itu salah satu privilege jadi masuk. Bisa ya. Karena rekomendasi dari aku nih misalnya terus rekomendasi Miftah di tempatnya dia kerja gitu. Karena nama baik yang selama ini kita bangun di perusahaan masing-masing gitu kan. Ya oke, aku percaya dengan rekomendasimu gitu. Bisa begitu, benar privilege. Tapi tetap diuji. Nah, makanya himbauan juga nih sekalian nih buat adik-adik sekalian yang tetap kita ngomong istilahnya nepotisme. Iya, gampangnya ngomong gitu ya. Tapi tetap harus diuji. Kalau objektif, kalau kalian tidak lulus ya jangan memaksa. Itu.
Jadi tetap ada nilai privilege-nya, ada nilai objektivitasnya gitu. Terus gimana sih biar caranya gabung ke fosil itu gimana? Kalian tidak akan pernah bisa bergabung kalau tidak sekolah di sini. Oke, atau belum lulus. Syarat pertama harus lulus dulu, harus sekolah di sini dulu. Harus sekolah dulu. Harus sekolah di SMK Negeri 1 Kedungmuni dan lulus. Kalau nggak lulus belum dulu. Ya, kalau sudah alumni, sudah dapat ijazah ya otomatis masuk ke anggotaan. Ya. Itu sudah pasti masuk anggotaan. Nah, kita kan berharapnya kan dari teman-teman yang baru lulus ini kan keaktifannya ya, konsistensi kita semua untuk membesarkan nama fosil ini gitu kan. Baik di yang berhubungan dengan sekolah maupun di dunia industri di pekerjaan sana gitu. Ya harapan kita ya begitu. Jadi kita sama-sama memperjuangkan eksistensi fosil ini gitu kan. Kalau dulu ada namanya Kagari. Apa itu? Kagari, keluarga besar alumni STM Gaya Baru dan STM Negeri. Karena dulu sejarah sekolah kita itu harusnya nih kan adik-adik tahu nih sejarahnya nih. Yang dulu di kota itu. Ya. Dulu. Sekarang itu jadi SMP 13 ya? Iya. Dulu itu berawalnya itu dari sekolah teknik itu setara dengan SMP. Kemudian naik menjadi sekolah teknologi menengah STM. Setara dengan SMA. Namanya STM Gaya Baru Pekalongan. Gitu. Nah, kemudian swasta ya, masih swasta. Kemudian pada kalau nggak salah tahun 68 itu diserahkan ke pemerintah dan menjadi STM Negeri Pekalongan. Negeri Pekalongan. Nah, salah satu alumni kita yang akhirnya tidak bisa move on dari STM kita ya kepala sekolah kita sekarang. Pak Nafis itu alumni. Tidak bisa move on karena beliau tuh selesai kuliah, selesai di STM Negeri Pekalongan, terus lanjut kuliah kalau nggak salah kalau sekarang namanya UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Dulu namanya IKIP. Dan sesuai dengan program studi waktu itu listrik instalasi. Nah, satu jurusan sama Kak. Ya. Waktu aku di sini kelas 1 waktu itu bukan kelas 10. Beliau mengajar pengukuran listrik. Jadi guru di STM. Ya, di sini. Itu masih baru selesai. Studi sarjananya baru selesai. Terus kalau nggak salah tuh 2 atau 3 tahun ya sebelum aku masuk di sini, beliau di sini. Nah, itu wali kelasku yang pertama. Terus biar gabung ke grup itu gimana? Hubungnya siapa dulu gitu? Makanya aku terutama ngerekrutnya ya yang aktif. Makanya salah satu tadi si Mas Samsul ya. Iya. Nah, itu kan biar bisa ke teman-teman gitu, ke yang lain. Event dulu itu sudah ada event alumni berbagi. Itu event pertama berarti? Di dalam sekolah. Oh, di dalam sekolah. Ya. Alumni berbagi itu tahun berapa itu? Salah satunya untuk rekrutmen. Tahun berapa waktu itu? 2020? 19 ya? Sebelum pandemi. Oh, iya, berarti 2019. Kalau nggak salah 2017 atau 18. Kita 2 tahun itu, 2 kali. Nah, setelah pandemi terus kita vakum, sama sekali vakum. Tidak ada kegiatan karena social distancing. Terus ya itulah ya himbauan pemerintah, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Akhirnya kita kumpulnya ya virtual di grup itu berarti? Di grup, terus sempat ada baru-barunya Zoom gitu ya. Kita pakai Zoom juga gitu. Pakai Zoom. Ya. Terus setelah pandemi itu berarti kegiatannya sekarang apa? Ini baru menggeliat. Baru menggeliat. Makanya sekarang ini tahun ini kita ya sudah, kita pengurus aja dulu, merapat ke sekolah, ada kegiatan apa. Kemarin kita halal bihalal dengan para guru dan keluarga dan karyawan, itu kita hadir. Ada. Kalau foto-fotonya juga ada. Berarti nanti boleh di-share. Kakaknya juga panggil keluarga juga? Oh enggak. Atau cuma yang sama keluarganya dia aja nih. Oh. Yang ngajak alumni. Sama-sama alumni semua. Iya. Kalau yang lain enggak. Nah, ada kemarin ada beberapa lah fotonya itu kemarin ada.
Kalau di absen satu-satu. Oke, berarti fosil itu kan organisasi ya? Ya. Berarti tiap organisasi punya visi dan misinya. Pasti. Kalau fosil sendiri visi dan misinya apa itu? Kalau visinya pastinya merasa seperjuangan, jadi kita harus tetap dalam satu keluarga besar alumni. Kalau misinya ya kita usahanya kan untuk bagaimana fosil ini bermanfaat untuk masyarakat. Ya, berarti jadi, udah mencakup nggak lagi siswa sini tapi masyarakat. Ya, masyarakat secara luas, internal alumni maupun di luar alumni. Itu kira-kira. Terus langkah-langkah konkret yang sudah kita lakukan beberapa kali, periodiknya itu sebenarnya jelas. Per wilayah itu kita ada kegiatan sosial, charity yang sudah efektif berjalan itu ya terutama di Kerawang, karena pusatnya bukan pusat sebenarnya tapi komunitas terbanyak di situ. Itu kita sudah beberapa kali datang ke rumah yatim, gitu, kita mengunjungi mereka, kita berbagi dengan mereka. Itu berarti salah satu event ya. Terus kalau yang mungkin yang ringan-ringan aja ya, kita ngumpul di satu tempat pagi, jogging, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di situ, kita bagi-bagi sekedar snack seperti itu, menunjukkan kita eksistensi ini kita dari fosil gitu. Itu sudah beberapa kali, ya sering lah ya, karena sebenarnya periodenya 2 bulan, tapi dikondisikan pada saat ini, pada saat event ini kita kemungkinannya hadir di mana gitu. Oke. Berarti kalau organisasi itu kan punya struktur organisasinya sendiri. Kalau di fosil itu strukturnya itu ada apa aja sih, Kak? Sebagai pembina, kita ternyata kan kepala sekolah kita itu kan alumni juga. Iya. Nah, jadi beliau kita posisikan sebagai pembinanya. Kemudian penasehat juga ya alumni juga yang sudah senior itu, ada dari angkatan 92 Mas Nur Ekwan, kemudian dari 95 itu ada Mas Sugito. Itu terus ketua umum aktif saya sendiri itu Siswanto listrik 99, kemudian wakilnya Mas Subhan ya, beliau itu alumni 2001, jadi sebenarnya sempat ketemu juga di sini waktu aku kelas 3, si Mas Subhan ini kelas 1. Jadi sempat dibimbing di keorganisasian di OSIS maupun di Pramuka. Nah, beliau itu sekarang sibuk ya, jadi orang sibuk, apalagi event lebaran seperti ini tuh banyak diundang sama masyarakat. Ya, masyarakat. Waktu itu pernah hadir juga di sini waktu kita acara alumni berbagi. Beliau salah satu narasumber kita. Itu. Jadi nanti ya mungkin tahun berikutnya kita akan adakan event itu lagi. Lihat juga kondisinya. Sekarang kan pandemi ini kan sebenarnya masih belum berakhir. Iya. Trennya sekarang itu justru lagi naik, makanya agak masih ini lagi lah sama pemerintah itu masih agak ditahan gitu. Kemudian pembina, ketua, wakil, terus kemudian ada sekretarisnya yang ada 2 ya, kita punya sekretaris itu ada 2, yang satu di posisinya di komunitas terbanyak di Kerawang, ada Mas Kartiko Kuncoro. Itu salah satu juga yang dulu waktu fosil terbentuk itu beliau yang cukup vokal juga. Kemudian yang dari area sini Pekalongan, sebenarnya kita tuh induknya tuh kan maunya di sini ya, di Pekalongan ya. Tapi banyak yang ya makanya kan ini tak coba mix untuk ada tetap pengurus yang di Pekalongan dan juga yang di perantauan. Kalau yang di sini sekretarisnya Mas Syahrul Ramadhani, itu satu angkatan sama Mas Subhan. Kalau nama kerennya ada yang manggil Mas Juni, ada yang manggil Arul, gitu, Mas Arul. Beliau tuh ada komunitas drone Pekalongan. Kalau mungkin pernah dengar. Pernah, kalau dia dulunya aktif di PMR. Iya, betul. Kenal. Ya kenal ya. Berarti kan, ya kan di sini juga toh? Iya, sering kesini. Sering kesini toh? Ya. Kemudian bendaharanya Mas Miftah. Kok bisa Mas? Kok bisa jadi bendahara gitu? Ya karena banyak duit. Amin. Gak ditarik kan secara moral, kok jadi
jadi berdarah. Tak tarik. Oh, ditarik. Tak tarik. Dipaksa. Oh, dipaksa. Karena begini, kenapa alasannya karena dua-duanya suami istri itu alumni. Jadi merasa punya seperjuangan yang pasti dan tidak akan mempermasalahkan mengenai keuangan yang beririsan. Pasti kan karena ada ya beririsan dengan keuangan dalam rumah tangga itu pasti ada. Nah kalau dua-duanya alumni harusnya punya kesadaran yang sama mengenai itu. Dua-duanya juga bendara berarti? Tidak, satu aja. Satu aja. Terus yang di sini yang standby di Pekalongan ada namanya Farisa, itu juniornya angkatan 2007. Terus tadi itu koordinator wilayah yang di Tangerang itu ada Mas Warhadi. Mas Warhadi itu seniorku dulu satu kos tinggalnya di Podo. Beliau sekarang profesinya di PLN. Padahal waktu sekolah itu jurusan mesin. Ya, tapi ke PLN. Banyak yang nggak terduga ternyata. Ya. Jadi makanya kita jangan kaget gitu ketika setelah nanti lulus angan-angannya waktu sekolah tuh begini-begini. Ternyata setelah lulus terbawa oleh arus ke sana gitu. Wah, nggak ideal nih gitu, nggak juga. Tapi kan bahwa ilmu yang kita serap di sekolah ini harus tetap ditanamkan dalam hati, itu pasti. Sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia. Nanti suatu saat juga pasti akan terpakai. Seperti teman-teman ini sekarang apa? TKJ ya, teknik komputer jaringan. Hardware-nya ngomongin soal LAN, ya, hotspot, wifi dan macam-macam. Terus softwarenya main-main Windows dong pasti itu. Iya, main. Terus software jaringan apa gitu kan pasti kan kenal ya. Perkembangannya kan nanti kan saat ini yang masih aktif dominasinya dari Microsoft. Nanti setelah itu ada mungkin yang lain gitu kan. Ya Microsoft sih susah tumbang lah, tapi kan nggak menutup kemungkinan kita ternyata bisa membuat software sendiri, kenapa tidak? Ya kan? Ya itu tantangan buat kita semua lah. Itu. Kemudian kalau Jakarta tadi Mas Kuswanto, beliau ini wira swasta, dia punya usaha sendiri. Kita nggak lihat, nggak memandang berapa kecil besarnya usahanya, tapi beliau sudah berani tidak pada zona nyaman bekerja dengan orang lain. Dia memutuskan untuk berprofesi sendiri gitu. Itu prestasi yang bagus. Itu juga kan salah satu peluang untuk teman-teman, untuk kita semua. Kita bisa niru, oh ya kayak Mas Kuswanto aja boleh gitu kan. Tidak harus jadi karyawan. Faktanya juga banyak kok teman-teman angkatanku yang profesinya jadi pengusaha, entah kecil entah besar, ya sekedar misalnya jual ayam goreng tepung. Kenapa tidak gitu? Sekarang rintisan, nanti setahun 2 tahun ke depan dia jadi branch manajernya, dia jadi punya cabang banyak. Siapa yang tahu? Itu aja. Kemudian di Kerawang ada Mas Waryadi, ya dekat juga dengan Mas Miftah, beda klaster ya? Beda klaster. Beda klaster, tapi paling jangkauannya paling setengah jam lah. Enggak, ada 5 menit malah. Nah, 5 menit malah kan. Setengah jam itu kalau muter ya? Kalau muter. Mampir dulu beli rokok. Sering kumpul ketemu bareng dong berarti? Sering. Nah, kemudian yang di Pekalongan ini ada Mas Hartanto. Mas Hartanto itu dia profesinya di dunia batik. Batik. Nah, dia masih kerja sama orang tapi ya jadi orang kepercayaan juga. Kalau delivery barang ke Jakarta itu dia biasanya ngawal. Nah sesekali itu juga meet up juga, ngabarin Mas Sis, aku di sini. Oke, tak merapat gitu. Jadi beberapa kali ya memang kita tetap intens komunikasi, tetap merasa seperjuangan, saudara gitu ya. Jadi nggak ada masalah soal jarak itu, nggak ada masalah. Oke, kalau untuk program kerjanya sendiri nih, Posil itu punya program apa aja sih Kak? Ya. Program kerja kita sudah pengurus yang inti, kita diskusi dan kita sudah share dengan teman-teman di grup alumni secara umum dan semuanya alhamdulillah kita sepakat bahwa kita tuh tetap harus bersinergi dengan pihak sekolah, tetap ada sinergi kesinambungan antara
alumni, dengan sekolah, dengan pihak profesional di luar. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah cakap-cakap dengan kakak-kakak yang spektakuler menurut aku dan menurut kalian pasti juga iya. Sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh dong Kak kasih pesan ke teman-teman di rumah atau pesan juga buat kami harapan kedepannya buat Kota Biru Podcast. Dari saya dulu. Boleh dari kamu. Dari saya tetap menjadi SMK hebat, SMK bisa. Udah. Silakan. Jadi lebih ke konsistensi ini ya. Kalau Mas Miftah itu lebih ke konsistensi bahwa jiwa SMK kita bisa itu tidak akan luntur sampai kapan. Jadi tetap semangat ya. Kalau dari aku sendiri ya pasti dari latar belakang profesi, latar belakang pendidikan, pasti harapan untuk adik-adik sekalian ya, kita tidak boleh turun semangat untuk belajar. Belajar itu sampai akhir hayat itu selalu belajar. Apapun, belajar apapun. Kita sekarang sedang belajar broadcasting. Itu positif, sangat positif. Kemudian nanti setelah lulus kita akan belajar apa lagi. Setelah kita menguasai dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, jangan lupa untuk ditularkan, amalkan ilmu kita ke masyarakat. Seperti sekarang ini kita juga berbagi ilmu di sini, kan? Nah, betul. Nah, itu targetnya itu manfaat dulu. Mungkin tidak bisa menjangkau yang luas gitu, tapi paling tidak 1-2 barisan ini yang akan menjadi mata rantai ilmu-ilmu yang tersampaikan. Jadi jangan pernah turun semangat untuk belajar. Ketika kita menghadapi masalah, tawakal, yang pasti restu dari orang tua itu jangan pernah dilupakan juga. Minta doa dari mereka. Kalau untuk pesan khusus buat Kota Biru Podcast ini apa nih? Kalau spesial untuk tim ini ya, soliditas jangan pernah dilupakan ya. Bahwa kalian pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Beda kepala beda isi. Aku tahu kalian semua ini pasti ada mau yang ke kanan ke kiri, tapi kita jangan lupakan ada rel yang sebagai acuan kita untuk mencapai tujuan. Jangan lupakan itu. Jadi ketika kalian berbeda pendapat dan tidak kiranya menemukan titik temu, cool down, pendinginan. Nanti setelah kira-kira, karena efeknya ya, kalau kita sudah cool down, pasti ada energi-energi yang masuk yang positif. Ketika itu silakan diskusi kembali dan temukan kesimpulan yang sama. Ya, itu aja. Keep spirit. Oke, buat kalian guys yang punya cerita tapi tidak ada tempat untuk bercerita, boleh banget hubungin kita di email bawah ini. So, tell us your story and never be alone. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast dari awal sampai akhir, dan makasih juga buat kakak-kakak yang udah menyempatkan waktu hadir di sini ngasih ilmu ke kita, buat kita yang haus akan literasi dan juga referensi dan juga relasi. Oke, dan buat kalian jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.